Tadi malam The Fed kembali memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 3,75 sampai 4%. Kira-kira apa dampaknya ya ke IHSG kita dan tentunya ke Big Banks kita? Oke, daripada kelamaan ya, yuk kita simak. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya channel ini, biar channel ini terus berkembang ya teman-teman ya. Dan juga like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Oke, jadi semalam ceritanya The Fed tuh memangkas suku bunganya, ya intinya The Fed melihat dari sisi perekonomiannya lah ya, inflasinya segala macamnya. Nah, kita nggak mau ngebahas The Fed-nya bagaimana, tapi buat yang belum tahu, ketika The Fed memangkas suku bunganya, tentu ini akan berimbas kepada bank-bank kita gitu ya. Bisa jadi kemungkinan Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah dari The Fed. Biar apa? Tentunya ingin menjaga kestabilan di dalam negeri gitu ya. Ingin menjaga kestabilan rupiahnya, menjaga kestabilan perekonomiannya dan segala macamnya. Tentunya dari sisi kebijakan moneternya. Oke. Dan Bank Indonesia juga bisa saja gitu ya menurunkan kembali atau menurunkan menjadi 25 basis poin gitu ya. Jika memang diperlukan gitu. Apalagi ketika The Fed mengumumkan penurunannya gitu ya. Biasanya US dollar tuh masuk tuh ke emerging market gitu ya, ke negara-negara berkembang ya. Biar apa? Ya tentu mencari bunga yang lebih tinggi ya. Kalau mereka punya duit nih ya. Mereka punya duit, mereka pengen simpen di bank atau mereka pengen beliin obligasi atau surat berharga negara gitu ya, tapi cuma dapat persentasenya dikit gitu ya. Nah, mereka konglomerat-konglomerat atau big money gitu ya, mereka ogah. Biasanya mereka akan mencari return yang lebih tinggi. Kemana? Ke negara-negara berkembang. Nah, oleh karena itu tuh gitu ya. Jadi kita juga mesti mempelajari ini kira-kira nih akan berdampak nggak ya ke IHSG kita ya, terutama ke big banks kita atau ya khususnya nih ya saham favorit kita atau emiten favorit kita yaitu Bank BCA. Tadi ya sesi satu ini saya merekamnya di ini ya pertengahan sesi ya. Di sesi satu tadi awalnya awal pagi hari sempat menguat banget ya sampai ke 8.220 lebih, dan tadi penutupan sesi satu itu tuh sih menguat tipis banget gitu ya. Menguat tipis banget dibanding hari kemarin gitu ya. Nah, untuk sesi duanya nanti kita lihat sama-sama ya, atau teman-teman nanti bisa langsung cek gitu ya. Teman-teman bisa langsung cek bagaimana di sesi keduanya. Dan kalau kita melihat IHSG dari sesi satu, ini belum terlalu berdampak ya, kalau yang saya lihat ya. Karena dilihat dari perdagangannya juga masih normal-normal aja, tidak ada inflow ya. Biasanya apa? Kalau The Fed nurunin suku bunga, mereka kan ke emerging market atau mereka kan ke negara berkembang ya. Biasanya asing tuh ya akan mengincar Indonesia atau ke Vietnam atau ke Thailand dan segala macamnya. Nah, di di saham bursa saham kita gitu ya. Ini sepertinya hari ini belum langsung merasakan efeknya, tapi mungkin nanti nextnya gitu ya. Hari ini ya cukup menguat tipis di sesi satu. Saya nggak tahu sesi dua. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah sesi dua hasilnya seperti apa. Apakah tetap menguat tipis atau malah atau malah makin menguat gitu ya. Nanti teman-teman silakan komen di bawah. Dan kalau kita lihat ya, ini saham BBCA ya, seperti yang saya bahas tadi, kalau kita pengen membahas dampak terhadap suatu saham atau big banks ya, kita ambil contoh aja satu gitu ya, BBCA, nggak usah semua saham dibahas gitu, karena akan kelamaan juga ya kan. Oke, di saham BBCA kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu gitu ya, ini di kuartal tiganya ini wow banget ya, amazing gitu ya. Ini revenue ya, bukan net income, revenue ini dia 30 triliun gitu ya. Jauh lebih besar daripada tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, jauh lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini rekor lah menurut saya gitu ya. Jadi ini luar biasa buat BBCA, namun kita lihat dari sisi net income-nya seperti apa. Apakah akan mengikuti gitu ya, atau justru turun. Nah, kalau mengikuti berarti operasionalnya bagus gitu ya kan. Kalau justru turun berarti ada something problem nih, ada apa nih ya kan. Coba kita lihat dari sisi net income-nya. Nah, net income-nya ya, terbukti net income di kuartal 2 ya di Bank BCA atau BBCA itu kuartal 2 jauh lebih tinggi ya dibanding yang kuartal 3 ini. Ya nanti mungkin teman-teman bisa langsung bedah gitu ya laporan keuangannya. Ini saya ngambil dari Stockbit gitu ya.
Dan kalau lihat dari apa year to year gitu ya, kuartal 3 ini ya masih jauh lebih baik lah ya daripada 2024-nya atau tahun sebelumnya atau di 2023-nya. Ini masih jauh lebih baik. Namun ya kalau kuartal to kuartal gitu ya, ini menurun. Ya saya belum cek secara detail gitu ya, namun sepertinya ada operasional yang sedikit bermasalah gitu atau apapun itu. Tapi yang jelas menurut saya ini masih jauh menarik gitu ya. Dan ya Big Bang ini kan udah apa nggak usah dipertanyakan lagi lah ya kalau mereka bisa menghasilkan income yang bagus, mereka bisa menghasilkan revenue yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Big Bang kita sebelum akhir-akhir ini ya, kalau akhir-akhir ini memang meroket gitu. Tapi sebelum akhir-akhir ini itu kan turun banget ya gitu ya, bearish banget gitu, momentumnya turun banget dan tiba-tiba akhir-akhir ini melonjak drastis gitu ya. Dan ya bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin terjadi yang namanya rotasi sektor ya. Tadinya ke Konglo gitu kan, terus tiba-tiba pindah ke sektor apa finansial, ya energi dan segala macamnya gitu. Mereka akan rotasi sektor untuk apa? Ya kalau kita melihat berita yang terakhir buat teman-teman ya, buat teman-teman yang eh, mengupdate berita terakhir, itu kan Indonesia kan memperbaiki ini ya untuk penilaian MSCI-nya gitu ya. Jadi saham-saham Konglo tuh langsung pada turun. Mungkin ya big player ini, market maker ini udah tahu lebih dulu nih. Makanya mereka buang barang terus kan gitu ya. Untuk yang Konglo makanya pindah ke sektor finansial gitu ya. Jadi kita nih yang retail-retail ini nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Kita hanya bisa mencoba menerka, kita hanya bisa membaca situasi, membaca laporan keuangan, analisa teknikal dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk apa? Untuk sisi fundamentalnya seperti ini good ya, bagus lah ya untuk BBCA, so far so good gitu. Nanti kita akan lihat dari sisi chartnya ya, dari sisi teknikalnya. Oke, kita sama-sama bisa melihat ya, teman-teman, untuk saham BBCA ini tanggal 30 Oktober ya. Dan ya, kita bisa melihat ini masih dalam posisi downtrend. Kalau kita bisa tarik garis gitu ya, garis trennya ya ini sudah sangat terlihat jelas gitu. Kecuali ya eh, apa BBCA ini bisa menembus level resisten yang ini ya bisa jadi ada kemungkinan untuk reversal bisa jadi tapi ya kita sama-sama lihat dan tunggu aja ya baik yang berharap untuk apa saham BBCA ini bisa rebound bisa reversal ya kembali ke puncak jayanya gitu ya kita sama-sama melihat aja gitu karena lagi-lagi yang menggerakkan ini kan bukan retail ya, yang menggerakkan ini kan big money, market maker gitu. Mereka yang punya kuasa, mereka yang punya duit gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, mungkin ya big money atau market maker ini sudah tahu lebih dahulu gitu ya bahwa nanti MSCI gitu ya ada perubahan update gitu makanya mereka rotasi nih dari saham Konglo ke saham-saham Big Banks gitu ya atau apa seperti BBCA, Bank Mandiri dan sebagainya macamnya gitu ya. Oke, terus ya dan kalau saya lihat, ini juga ada momentum yang berbahaya jika kalau BBCA ini tidak berhasil menembus area resistennya. Ini kan naik ya. Ini naik. Nah, ini kalau tidak tertembus, ini dia mencoba turun dulu, retest sekali lagi. Kalau nggak ketembus juga, dia akan turun lagi gitu. Jadi buat teman-teman, terutama yang retail gitu, yang ya mungkin teman-teman juga ada yang dividen investing gitu ya. Kalau dividen investing sih it's okay gitu. Cuma kalau teman-teman yang berharap dari capital gain gitu ya, saya rasa gitu ya, cukup deh untuk take profit terlebih dahulu, lalu setelah itu wait and see gitu ya. Atau minimal apa take profit 50%-nya dulu gitu. Teman-teman kan kemarin udah ngambil dari sini nih ya, dari 20 apa? Dari 17 Oktober nih gitu ya. Cukup lah kenaikannya cukup lumayan. Ya, ini sekitar anggaplah di sini lah ya. Ini sekitar 15% gitu ya. Jadi kalau teman-teman berharap ini akan sampai pucuk gitu ya. Ntar dulu nih, ntar dulu. Banyak hal yang mesti dilewati dulu nih gitu ya. Karena banyak faktor gitu. Dan pesaing Big Banks ya atau pesaing fundamental adalah
Konglo dia, emiten-emiten Konglo atau saham-saham Konglo. Jadi buat teman-teman yang sudah berhasil gitu ya, cuan dari apa BBCA, ya take profit aja dulu 50% gitu, biarin sisanya riding the wave atau ya udah ngalir gitu aja gitu, atau pasang trailing stop gitu ya. Jadi jangan berharap ini akan pucuk nih BBCA. Belum tentu gitu ya, karena BBCA ini kalau seperti yang tadi ini garis ini saya bilang ya, kalau dia nggak berhasil menembus level resisten ini gitu ya, dia akan kembali untuk downtrend ya. Yang lebih parah kalau udah downtrend ya, bisa jadi dia menembus level support sebelumnya. Ini kan udah 2 kali ya ketembus ya. Yang ini nih. Sorry, bukan ketembus. Ya, nah, ini udah 2 kali tersentuh ya. Ini satu, ini dua. Jadi kalau dia udah 2 kali itu tersentuh dan yang ketiga mau disentuh lagi, ini besar kemungkinan akan turun ya, besar kemungkinannya gitu. Makanya kita sama-sama berharap ya tidak jadi turun. Oke, nah ini dari sisi technical analisisnya ya, ini cukup cukup oke lah untuk apa sekedar nambah-nambah capital gain cukup oke, tapi untuk nyari beggar dari sini ntar dulu nih. Ini kan saham blue chip ya. Ntar dulu gitu. Jadi di apa dipertimbangkan baik-baik lah ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan lihat dari sisi Broksum atau bandarmologi. Kita coba lihat. Saat ini saya sudah menggunakan Neo BDM ya. Jadi aplikasi yang untuk ngecek ya sejauh mana sih peran dari big money atau market maker gitu ya. Kita mau lihat dari mana? Wah, ya. Teman-teman ya, sebelum saya jelaskan lebih jauh, garis yang warna ungu ini, garis yang warna ungu ini menandakan bahwa di sini yang berperan adalah foreign. Apa itu foreign? Ya, artinya broker-broker asing yang berperan. Nah, ketika foreignnya jualan, ya, harganya cenderung turun. Dan ini terbukti, lihat ya di chart ya. Nah, ini terbukti tuh. Foreignnya beli di sini naik. Nah, foreignnya jualan, itu turun. Nah, dari tahun 2024, September tepatnya, ini kan puncak-puncaknya ya, gitu. ATH-nya si BBCA ya. Dia jualan terus nih si forennya ya sampai tanggal Oktober kemarin lah ya, 16 Oktober kemarin. Nah, itu jualan jualan terus lah, masif lah ya gitu. Nah, itu masif banget sehingga membuat saham BBCA ini cukup dalam nih gitu ya, cukup dalam banget gitu. Nah, lalu teman-teman kan pengen tahu ya siapa sih sebenarnya penyebabnya. Kita coba cek ya dari 1 September tapi tahun lalu. Kita coba cek siapa sih sebenarnya yang jualan gitu ya. Kita coba cek 1 September tahun lalu. Oke. Oh, nggak bisa. Ini berarti mundurin. Atau lebih tepatnya Oktober nggak apa-apa kali ya. Oktober ya. Oktober nggak apa-apa. Kita cek. Nah, ya bisa dilihat nih. Dari tahun lalu, ya asingnya itu jualan. Nah, AKBK ya. Terus ZPYU. Ya jualannya 6 triliun. Ya, 6 triliun, 5T, 5T. Wah, ini luar biasa. Dan yang nampung adalah SQ ya, YPXLPD gitu ya. Bisa jadi ini gabungan retail sama big money, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman berpikir ini akan naik nih, balik lagi ke ATH, ntar dulu asingnya mau akumulasi nggak, masalahnya itu nih, ya masalahnya itu. Kalau asingnya nggak mau akumulasi lagi ya wes, ya berarti teman-teman ya udah cukupkan sampai sini aja, karena kalau kita lihat asingnya dari tahun lalu aja udah jualan. Coba kita lihat yang bulan Oktober ini ya, tahun 2025. Kita coba mau lihat di dari 1 Oktober deh. Ya, dari 1 Oktober. Oke, AK, BK, ya, YU, Excel ternyata jualan ya. Eh, Coba kita sebelum ini ya. Ini kan ditarik ya tanggal 17 ya tuh ditarik ya 17 Oktober ya. Sebelum 17 Oktober kita mau lihat. Berarti sampai tanggal 16 Oktober. Oke, asingnya mesti jualan ya. Tuh, sampai 1,5 triliun. Tapi tiba-tiba tanggal 17 Oktober, ya teman-teman lihat, asingnya beli. Ya, ya tiba-tiba dibeli terus sampai tanggal berapa nih? Momen puncaknya 21 Oktober.
ya ada AK, ya mereka beli, ya lumayan lah buat naikin gitu. Tapi pertanyaannya apakah mereka mau mengakum sampai atas lagi atau tidak gitu? Itu pertanyaan selanjutnya. Jadi silakan teman-teman jawab sendiri gitu ya. Atau justru setelah mereka berhasil akumulasi di sini, ya mereka jualan lagi. Ya, nah itulah yang saya maksud. Hati-hati ketika resisten di sini nih, ya, di sini tidak berhasil ditembus, ya, dijebol, ya itu ada kemungkinan lagi untuk downtrend kembali, ya, karena asingnya masif banget jualannya, gitu ya. Nah di tanggal ini, ya, ini pada keluar nih retail-retail ya, XL, YP, gitu ya pada keluar dulu nyari nafas gitu ya. Mumpung bisa keluar ya, yang nyangkut-nyangkut mumpung bisa keluar keluar dulu. XC juga ya, PD segala macamnya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video ini jika teman-teman suka. Lalu tadi ya komen di bawah kira-kira nih saham BBCA ini akan melanjutkan penurunannya atau lanjut naik to the moon ya. Silakan komen di bawah. Thank you so much. See you on the next video.